para habaib, para kiai, para sepuh, bini sepuh, khususan Habib Hasan bin Zain Aidin, Habib Zain Al-Bakri, Habib Ibrahim Jamalain, kepada Gus Pak Ifur, Kiai Hamam Bayhaqi, dan tak lupa juga Mas Kiai Islam Nato, dan kepada beliau Sahibul Bait Bapak Anggoro. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Taala, sehat walafiat, dalam ketaatan kepada Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalem menika kita saged kempal, saged lenggah di tempat yang insyaallah Allah bakal berojokan rahmat di tempat ini. Amin. Di tempat yang insyaallah Allah bakal berojokan barokah di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah memasuki yang namanya bulan Sya'ban. Nah, istilah Jawa ini pun sasi ruah. Kemarin kita masuk Rajab. Nah, Rajab ini kalau dalam istilah Jawa ini pun sasi Rajab. Nah, asli ini pun istilah Arab kali Jawa ini bergandengan. Nah, sing asline Rajab amarga wong Jawa niku malas ngilat dadine Rajab. Sing asline Asyura amarga wong Jawa niku malas ngilat dadine Sura. Jenengan mak tinggal mbah-mbah niku nek ajeng lenggah sanjang napa? Semelah. Nek ngadeg semelah. Nah, semelah niki asline pun saking bahasa Arab napa? Bismillah. Asli mbah-mbah kita ini sudah religius semua. Meh lingguh semelah. Iki asline bismillah gade wong Jawa niku malas ngilat dadine semelah. Jenengan mang tingali mbah-mbah kita dulu niku ketika surup niku diken apa jenengan? Nek wayahe surup masuk rumah. Nah, pintunya ditutup. Nah, iki aslinipun nggih saking ajarannya Rasulullah. Nah, Rasulullah niku ngajari kita pokoknya kalau sudah masuk maghrib, nah disuruh masuk rumah. Pintunya ditutup, berjalan ditutup. Nah, gandeng wali songo di sini ngajari wong Jawa niku mboten ngangge dalil. Nek ngangge dalil Mas samsoe mumet wong Jawa niku. Nah, akhirnya pun ngajarine mbah nek jenengan suruh, nah jangan mangkel griya. Pintunya ditutup. Nah, maka kalau ditanya mbah kita, lah dalilnya ndi, Mbah? Ora ngerti. Mbah kondisi ya ngene kok. Nah, karena wali songo ngajarnya kayak gitu. Nah, soalnya kalau langsung ngajari dalil enggak mungkin masuk orang Jawa. Nah, saking begitu lembutnya dakwahnya Wali Songo. Nah, alhamdulillah kita di sini di Indonesia dimasuki Wali Songo, yang mana beliau ngajarkannya dengan baik, dengan lembut, dengan cara yang bil hikmah. Nah, ini yang sangat diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Habib Umar itu mengatakan bahwasanya orang Indonesia ini seperti orang Madinah. Kenapa? Rasulullah itu ketika masuk Madinah nggak ada peperangan. Masuk dengan damai, dakwah dengan damai, langsung diterima. Begitu juga di Indonesia. Wali Songo ketika masuk Indonesia nggak ada peperangan, nggak ada ceritanya Wali Songo itu angkat senjata buat merangi orang kafir. Masuknya dengan kelembutan. Akhirnya orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara masuk Islam dengan berbondong-bondong berkat kelembutan dakwahnya para Wali Songo. Nah, ini khususnya di bulan Sya'ban, di bulan Ruwah ini. Nah, ini insya Allah kita akan membahas tentang apa saja sih yang ada di bulan Sya'ban. Jadi kita insya Allah akan membahas apa saja yang ada di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban itu terjadinya perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan terus dulu niku orang-orang Islam nek sholat niku ngadepi Masjidil Aqsa. Sebelum ngadep Masjidil Haram, dulu pertama kali ngadepnya di Masjidil Aqsa. Niki Rasulullah niku rada pekewo. Mikir bahwa dulu orang Yahudi ngakoni, oh iki wong Islam iki melu-melu aku. Nek sholat nek donga ngadep Masjidil Aqsa. Hanya setiap hari Rasul itu minta sama Allah, ya Allah pindahkanlah akibat ke Masjidil Haram. Minta terus setiap hari sampai menengadkan tangan sambil natap langit. Untuk apa? Biar dipindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Biar apa? Biar buatan diici ya orang-orang Yahudi.
Jadi orang Yahudi ngece, jadi orang Islam itu melu-melu aku. Nek dongo ngadep Masjid Aqsa, nek sholat ngadep Masjid Aqsa. Akhirnya Rasulullah minta sama Allah. Nah, akhirnya pun di bulan Sya'ban Allah memerintahkan kiblatnya dipindah di Masjidil Haram. Sampai sekarang kiblat kita ketika kita sholat ngadepnya di Masjidil Haram. Nah, itu terjadinya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ini, bulan di mana amal kita ini dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Di amal kita selama 1 tahun ini ngelaporkannya ke Allah, terima rapotnya itu Allah itu menerima rapat kita di bulan Sya'ban. Nah, diangkat itu amal-amal kita, amal-amal kita dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di bulan Sya'ban. Nah, dan di bulan Sya'ban juga ini turun perintah yang istimewa. Nah, perintah ini sangat istimewa, yang mana perintah ini bentuk Allah itu memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu perintah yang namanya perintah sholawat. Nah, terus perintah sholawatnya itu turunnya di bulan Sya'ban. Dan istimewanya, ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah memerintahkan sholat, kira-kira Allah ikut sholat enggak? Tidak mungkin Allah ikut sholat. Dan ketika Allah memerintahkan puasa, kira-kira Allah ikut puasa enggak? Tidak mungkin juga Allah ikut puasa. Nah, ketika Allah memerintahkan zakat, memerintahkan sedekah, memerintahkan haji, nah kira-kira Allah ikut haji atau enggak? Tidak ikut. Tetapi ketika Allah memerintahkan perintah sholawat, Allah juga ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betapa agungnya perintah sholawat. Sampai Allah niku juga ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah itu di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, dulu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki pernah ditanya orang-orang yang enggak suka sholawat. Ditanya, wahai Sayyid, kira-kira Allah itu sekarang lagi ngapain? Allah itu lagi ngapain sih sekarang ini? Nah, Sayyid Muhammad ini seorang hadis, seorang ulama besar. Nah, beliau menjawab, Allah itu sekarang lagi sholawat. Dalilnya apa? Nah, dalilnya ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 yang mana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kata yusholluna ini nah, di dalam kaidah nahu syarat yusholluna ini merupakan fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini berarti sedang atau akan terjadi. Nah, berarti untuk Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Allah sekarang lagi solawat sama Rasulullah. Nah, itu jawaban cerdas Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kalau ditanya Allah sedang apa? Allah itu sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berarti senantiasa, sedang atau terus menerus. Nah, Allah itu terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja ketika pas ayat itu turun, tapi sampai nanti Allah itu terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umatnya jangan sampai kita ini nggak mau solawat. Nah, kita kalau nggak mau solawat dikatakan orang yang paling pelit. Orang yang paling pelit itu siapa? Bukan orang yang nggak mau sedekah, bukan orang yang nggak mau zakat. Tapi kata Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Terus orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku dia ini nggak mau berselawat kepadaku. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang yang paling pelit. Kalau disebut nama Muhammad, nah kita langsung nyaut Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi untuk apa? Jadi untuk bukti kita ini cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan sholawat inilah besok kita ini bakal didekatkan dengan Rasulullah. Jangan pengen besok dekat sama Rasulullah, ya harus sholawat.
Di orang yang paling dekat sama Rasul di akhir nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pengen tetangga dengan Rasul di surga, banyak solawat. Jangan pengen hidupnya diberkahi sama Allah, banyak solawat. Jangan pengen dapat syafaat, ya dengan solawat. Jangan pengen dapat ketenangan hidup, juga dengan solawat. Jangan pengen dapat rahmatnya Allah, juga dengan solawat. Yang dikatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali saja, maka Allah niku bakal bersolat kepadanya 10 kali lipat. Padahal satu rahmatnya Allah itu dengan jenengan ibadah 1000 tahun lebih berat dengan satu rahmatnya Allah. Misalnya dengan dikasih umur 1000 tahun, jenengan gunakan untuk ibadah terus, sholat terus, zikir terus, sedekah terus amal-amal baik semua. Dengan satu rahmatnya Allah, ketika ditimbang di yaumil mizan lebih berat dengan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Allah ngasih 10 rahmat untuk kita. Dengan apa? Dengan satu kali membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu agungnya sholawat, begitu besarnya pahala sholawat. Bahkan Allah itu balas dengan 10 sholawatnya Allah. Nah, sholawatnya Allah itu berarti rahmatnya Allah. Dan malaikat pun juga membalas dengan 10 kali sholawatnya. Nah, sholawatnya malaikat itu apa? Permohonan ampun kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi di dalam kitab Sintud Durar beliau mengatakan sholatan yattasilu bihi ruhu musalli alaihi bihi. Kata Habib Ali, Habib Ali pengarang Sintud Durar itu sholawatnya itu yang menyambungkan ruh yang bersolawat dengan yang disolawati. Nah, terus ketika jenengan bersolawat, ruh jenengan itu bersambung dengan ruhnya Rasulullah. Jadi kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika jenengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ruh jenengan tadi itu bersambung dengan ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasanya sholawat. Dan kalau ada ta'alluq, pengen ada ta'alluq dengan Rasulullah, perbanyak sholawat dengan Rasulullah. Kadang kita ini pengen berbakti sama orang tua. Nah, gimana caranya? Salah satu caranya berbakti dengan orang tua itu jenengan harus memperbanyak sholawat. Kenapa? Ketika jenengan sholawat niku nama jenengan plus nama bapak jenengan disebutkan di hadapan Rasulullah. Jadi kita jenengan sholawat ini. Terus setiap kali jenengan sholawat niku nama jenengan disetorkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan telah bersalat kepadamu. Ya Rasulullah, fulan bin fulan telah mengirimkan salam kepadamu. Itu bentuk dengan berbakti sama orang tua jenengan, perbanyak sholawat. Kenapa? Ketika jenengan bersolawat, nama jenengan plus nama bapak jenengan disetorkan di hadapan Rasulullah. Ini misal ketika jenengan Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu ya Rasulullah Reza bin Muhbar telah bersalat kepadamu. Ini secara tidak langsung jenengan mengenalkan bapak jenengan di hadapan Rasulullah. Secara tidak langsung jenengan nyetorkan nama jenengan plus orang tua jenengan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasul sudah kenal dengan kita, sudah tahu nama kita, dan plus sudah tahu nama bapak kita, insya Allah di akhirat bakal dikasih syafaat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma jenengan, tapi orang tua jenengan juga dikenal dengan Rasulullah. Insya Allah kalau Rasul sudah kenal dengan kita, nah insya Allah kita bakal dapat sholawatnya, dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keuntungan besar untuk kita. Keuntungan besar untuk kita sebagai umatnya Rasulullah. Jadi jangan beranggapan ketika kita bersolawat itu yang untung Rasulullah. Jangan sampai kita beranggapan aku sholawat bohong. Aku sholawat berarti sih untung Rasulullah, itu doa suku aku. Tidak. Justru sholawat itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Dengan sholawat tadi bisa menghantarkan jenengan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan jenengan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan jenengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayo kita bareng-bareng perbanyak sholawat dengan Rasulullah. Kenapa? Sholawat niku
di akhir zaman. Di akhir zaman ini merupakan aji-aji paling ampuh. Aji-aji paling ampuh. Jangan nggak pernah ngaji, jangan nggak pernah mondok, jangan nggak pernah punya guru. Nah, sholawat tadi bisa jadi guru jenengan. Sholawat tadi bisa jadi pembimbing jenengan. Bahkan Sayyidina Habib Umar itu mengatakan ketika orang itu mempunyai perangai buruk, ketika orang itu mempunyai sifat buruk, ketika memperbanyak sholawat, dengan sholawat tadi perangai buruk kita perlahan-lahan akan hilang. Perbuatan buruk kita, sifat buruk kita perlahan-lahan akan hilang. Berkat apa? Berkat sholawat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada cerita itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah itu ditunjukkan ada satu malaikat. Nah, malaikat ini punya 1000 tangan, dan 1000 tangan di tangannya tadi juga ada 1000 jari. Ketika itu Rasulullah tanya, malaikat Jibril, malaikatnya ini tugasnya apa? Ya Rasulullah, malaikat ini tugasnya ngitung tetesan air hujan yang ada di bumi. Nah, 1000 tangan, di setiap tangannya tadi ada 1000 jari. Tugasnya apa? Ngitung tetesan air hujan yang turun di muka bumi. Ketika itu malaikat mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tetesan hujan di muka bumi ini bisa aku hitung dengan gampang. Bahkan tidak cuma di bumi, di semua ketika air hujan itu turun bisa aku hitung semua. Tapi wahai Rasulullah, aku nggak bisa ngitung pahala di suatu kelompok ketika duduk di majelis dia membaca sholawat kepadamu. Maka aku nggak bisa ngitung betapa banyaknya pahala orang sholawat tadi." Ini bayangkan, hujan saja bisa dihitung, tetesan hujan di muka bumi bisa dihitung malaikat tadi. Jadi ketika melihat banyaknya pahala orang-orang berselawat, malaikat tadi nggak bisa ngitung karena saking banyaknya, saking besarnya pahala orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup itu. Dulu ada sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana pendapatmu kalau 1/4 waktuku itu aku gunakan untuk sholawat?" "Bagus, kalau kamu tambah lebih bagus lagi." "Kalau gitu ya Rasulullah, setengah dari waktuku ini semua aku gunakan untuk sholawat. Setengah ini ya Rasulullah, berarti 12 jam aku gunakan untuk sholawat. Gimana ya Rasulullah?" "Bagus, kalau kamu tambah lebih bagus lagi." "Wahai Rasulullah, kalau gitu 3/4 waktuku aku gunakan untuk sholawat kepadamu. Kira-kira gimana wahai Rasulullah?" "Bagus, kalau kamu tambah lebih bagus lagi." "Kalau gitu ya Rasulullah, semua waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu." Kalau Rasulullah mengatakan, yukfar hammu wa yukfar dambu. Wahai sahabat, ketahui kalau begitu Allah bakal mencukupkan, Allah bakal menyelesaikan semua kegelisahanmu, dan Allah bakal menghapuskan seluruh dosa-dosamu. Ini bayangkan ketika kita ini bersolawat, Allah itu bakal bersihkan kegelisahan di hati kita, kecemasan hidup kita, kegelisahan hidup kita, pikiran kita yang semerawut, sumpah kita bakal dihilangkan sama Allah. Bahkan dosa-dosa kita juga bakal dihapuskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis ini pernah dapatkan dari Gus Ahmad Rifai. Hadis ini tadi yang mendasari orang-orang dulu, kiai-kiai dulu menggunakan puji-pujian sebelum iqomah. Ini di sana mesti ada puji-pujian, sholawatan sebelum sholat, sebelum iqomah. Ini diambilnya di situ. Bahasanya orang itu kalau nggak sempat doa karena sibuk sholawat, Allah itu sudah bakal nyukupkan semuanya. Dan dengan ini nggak saking sergap sholawat, sampai nggak sempat doa, sampai nggak sempat minta sama Allah, Allah itu sudah bakal nyukupkan semua urusan jenengan, walaupun jenengan nggak sempat doa. Dan ini juga menjadi dasar ketika khotib duduk
di antara dua khutbah kita dapati di masjid Ahlussunnah wal Jamaah mesti ada sholawatnya. Padahal di situ sebenarnya sunnahnya untuk doa. Tapi orang-orang kita Ahlussunnah wal Jamaah di situ diseribu sholawat. Kenapa? Diambil dari hadis itu tadi. Jika orang itu gak sempat doa dan sibuk dengan sholawat, apapun yang dia minta sudah bakal dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan orang yang mau bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terakhir, ini bukti sholawat tadi yang bisa mencukupkan segala urusan. Nah, dulu ada kisah seseorang orang ini terlilit hutang. Hutangnya di mana-mana, gali lubang, tutup lubang. Suatu ketika orang yang terlilit hutang tadi datang ke seorang saudagar dengan niat untuk meminjam uang sebanyak 500 dinar. Wahai Tuhan, tolong utangi aku. Aku sudah tidak punya apa-apa. Tolong utangi aku. 500 dinar wae. Nah, kena utang kira-kira menyaur kapan? Kurang lebih seminggu. Nah, akhirnya dia ini dapat 500 dinar untuk apa? Digo nyaur utang. Terus utang digo nyaur utang. Akhirnya pun sudah seminggu datang sudah tadi. Wes seminggu iki. Iki jatuh tempo. Iki kudu nyaur utangmu. Kemudian si penghutang tadi mengatakan, wahai Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa ini. Aku sudah habis semua buat nyaur utang yang lain. Karena kemudian saudara tadi nggak terima. Nah, pokoknya ke utang ya kudu nyaur. Aku sambil apa meneh iki. Wis tak penjarake kowe. Akhirnya saudara tadi membawa si penghutang tadi ke pengadilan. Nah, ini pun hakimnya melihat kasus ini memutuskan si penghutang tadi dipenjara sampai bisa melunasi hutangnya. Bayangkan hutang 500 dinar, kemudian dipenjara sampai bisa melunasi hutang-hutangnya. Kemudian si penghutang tadi, wahai hakim, kalau gitu beri saya 1 hari saja. Buat apa? Buat aku ini pamit sama istriku. Kalau aku ini bakal dipenjara. Tolong beri aku waktu 1 hari saja buat pamitan sama keluargaku. Bisa dipercaya enggak kamu? Bakal lari enggak? Bakal kabur enggak kamu? Enggak, wahai hakim. Punya jaminan apa kamu? Dan diam, si penghutang ini diam. Wahai hakim, jaminan saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai aku ini besok enggak balik di sini, aku siap enggak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Aku siap enggak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Karena jaminan Rasulullah, baiklah kamu boleh pulang. Akhirnya pulang, bilang sama istriku, aku ini besok di penjara. Nah kok sekarang bisa pulang kenapa? Aku bilang sama hakim, mau pamitan sama kamu. Aku bilang jaminanku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gitu suamiku, ayo kita bareng-bareng sholawatan. Bareng-bareng kita ini bersholawat kepada Rasulullah. Semoga dengan sholawat tadi bisa mempermudah urusan kita. Akhirnya suami istri tadi sholawat terus, sepanjang hari sholawat terus, sampai di suatu malam, di malam harinya, karena saking lelahnya bersholawat, karena saking capeknya bersholawat, tertidur si penghutang tadi. Tidur, dan dalam tidurnya si penghutang tadi mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berpesan, Rasul berpesan, wahai fulan, bilang sama ulama yang di sana itu, suruh lunasi utangmu. Bilang kalau yang nyuruh Rasulullah. Bilang kalau yang nyuruh ini aku, Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, kalau aku ditanya buktinya, apa buktinya? Bilang sama dia bahwasanya ketika dia ini bersholawat pada satu malam, sholawatnya sudah genap 1000 kali. Bilang kalau sholawatnya sudah aku terima. Dan bukti yang kedua, bilang bahwasanya di malam yang kedua dia ini ragu sudah 1000 kali atau belum. Bilang sama ulama tadi
bahwa sholawatnya yang di malam yang kedua sudah genap 1000 kali, dan bilang juga sholawatnya sudah aku terima. Rasulullah sendiri dawuh. Hanya terbangun si pemuda tadi hendak bertemu si ulama tadi. Wahai ulama, kemarin tadi malam aku mimpi Rasulullah, dan Rasulullah nyuruh kamu buat nasi utangmu. Buktinya apa kamu ini mimpi Rasulullah? Buktinya apa kamu Rasulullah? Wahai ulama, di dalam mimpiku Rasulullah mengatakan titip salam kepadamu bahwasanya sholawatmu sudah aku terima. Lalu 1000 kali sudah aku terima. Dan di malam yang kedua kamu ragu bilangannya. Rasulullah mengatakan bahwasanya sholawatmu sudah genap 1000 kali dan semuanya sudah aku terima. Akhirnya ulama tadi nangis dan berterima kasih sama si pengutang. Kalau begitu utangmu 500 dinar aku lunasi, dan ini aku tambahin 2.500 dinar buat kehidupanmu. Ini bayangkan, sudah dilunasi, sudah ditambahi 2.500 dinar. Berkata apa? Berkat sholawat. Nah, akhirnya si pengutang tadi lanjut, karena sudah punya duit, datang ke si hakim. Wahai hakim, sekarang aku sudah bawa 500 dinar. Dan hakim tadi nangis-nangis. Wahai fulan, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kenapa hakim? Berkat kamu aku bisa mimpi Rasulullah. Berkat kamu Rasulullah bilang bahwasanya aku ini disuruh melunasi utang-utangmu sebanyak 500 dinar tadi. Dan Rasulullah mengatakan kalau aku ini memudahkan urusan utangmu, besok di akhirat urusanku bakal dimudahkan sama Rasulullah. Maka dari itu wahai fulan, sekarang utangmu aku lunasi. Enggak lama kemudian saudara tadi yang ngutangi datang. Ya sudah. Waktu ketakutan ini saya sebutkan tadi. Akhirnya saudara tadi nangis juga. Terima kasih. Berkat kamu juga aku bisa mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan aku ini disuruh merelakan hutangmu. Nah, sekarang hutangmu lunas. Nah, ini kemudian sontak keadaan tadi semua menangis. Betul? Semua itu berkat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat betapa agungnya perintah sholawat. Semua urusan dimudahkan berkat sholawat. Semua urusan dicukupkan sama Allah berkat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ayo mumpung di bulan Sya'ban ini, bulan di mana berkat sholawat turun, kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Semoga kita semua yang duduk di sini kelak nanti dapat duduk lagi bersama-sama di surganya Allah Taala, dan semoga kita semua yang kumpul di sini Allah kumpulkan lagi bersama-sama di surganya Allah Taala, dan semoga Allah berkahi hidup kita, berkahi umur kita semua, dan semoga sholawat kita diterima oleh Rasulullah, dan semoga Rasulullah bangga melihat kita, Rasulullah tersenyum melihat kita semua, dan semoga kita semua besok dikumpulkan bersama Rasulullah dalam keadaan ridho dengan kita, Allah pun ridho dengan kita, dan guru-guru ridho dengan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka terkait pula wallahu a'lam bishawab. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.